Shalom Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua dalam keadaan yang sehat dan senantiasa dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar dari firman Tuhan serta akan bersama-sama merenungkannya. Namun sebelum itu kita meminta pertolongan daripada Roh Kudus. Kita berdoa. Kami senantiasa mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk setiap penyertaan serta kasih karunia Tuhan bagi kami semua, sehingga pada saat ini, pada kesempatan kali ini, kami masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bersama-sama belajar serta merenungkan akan firman-Mu pada saat ini. Sebelum kami membaca, sebelum kami merenungkannya bersama, Tuhan kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, berikan kami hikmat pengetahuan daripada-Mu, sehingga firman-Mu yang akan kami baca pada hari ini boleh kami pahami, boleh kami mengerti dengan baik, dan terlebih kami lakukan di dalam sepanjang kehidupan kami. Sertailah kami Tuhan, di dalam nama Kristus Yesus kami datang berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Pembacaan kita pada hari ini telah saya pilih dari Injil Matius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-25 hingga ayatnya yang ke-24. Injil Matius pasal 6 ayat 25 hingga ayatnya yang ke-24. Lembaga Alkitab memberikan judul Hal Kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Sejauh demikianlah pembacaan kita pada hari ini. Yang dikatakan berbahagia adalah kita yang membaca, mendengarkan firman Tuhan, dan senantiasa melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Pembacaan kita pada hari ini disimpulkan dalam satu tema, yaitu janganlah khawatir akan hidupmu. Janganlah khawatir akan hidupmu. Satu pertanyaan bagi kita semua, apakah kita pernah merasa khawatir dalam kehidupan kita? Ya, tentu saja. Sangat manusiawi bahwa di dalam kehidupan kita ini, kita merasa khawatir, kita merasa cemas akan kehidupan kita. Sebagai seorang ayah, kita merasa khawatir, apakah kebutuhan hidup keluarga saya akan terpenuhi. Sebagai seorang ibu, merasa khawatir akan anak-anaknya, mencemaskan anak-anaknya. Dan sebagai seorang anak,
merasa khawatir akan kebutuhan hidupnya apakah akan terpenuhi, merasa khawatir akan masa depannya apakah masa depannya akan cerah. Kekhawatiran yang kita alami di dalam kehidupan kita ini itu adalah hal yang wajar. Namun di dalam pembacaan kita pada hari ini, Injil Matius ingin mengatakan kepada kita bahwa janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Sebagai manusia, kita sering mengkhawatirkan apa yang akan kita makan hari ini dan hari esok serta hari selanjutnya. Akan pakaian kita sering mengkhawatirkan mengenai apa yang akan kita pakai. Namun firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai pun dan tidak mengumpulkan bekal di dalam lumbung, Tuhan memberikan apa yang dibutuhkan kepadanya. Dan firman Tuhan menekankan bahwa hidup kita sebagai manusia itu jauh melebihi burung-burung itu. Artinya bahwa sedangkan burung saja yang tidak menabur, namun diberikan Tuhan apa yang diperlukannya. Terlebih lagi sebagai kita manusia, pasti Tuhan akan senantiasa mencukupkan apa yang kita butuhkan, apa yang akan kita makan, dan apa yang akan kita minum. Dan juga di ayatnya yang ke-28 firman Tuhan pada hari ini berkata bahwa mengapakah kamu khawatir akan apa yang akan kamu pakai? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Bunga bakung tumbuh-tumbuhan yang tidak bekerja, tidak memintal, namun ia memiliki keindahan. Dan dikatakan bahwa Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga bakung tersebut. Apalagi kita manusia yang di dalam kehidupan kita bekerja, kita berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, pasti Tuhan akan memperhitungkan hal itu bagi kita. Sehingga Tuhan tidak akan tinggal diam, Tuhan akan senantiasa memenuhi segala kebutuhan kehidupan kita. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kekhawatiran yang sering kita alami itu adalah hal yang dialami oleh orang-orang yang tidak percaya atau orang-orang yang kurang percaya dan tidak berpengharapan kepada Allah. Jelas dikatakan di dalam pembacaan kita ayatnya yang ke-30 bahwa jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Makanan, minuman, serta pakaian yang sering kita khawatirkan di dalam kehidupan kita ini. Kekhawatiran yang demikian adalah kekhawatiran yang dialami oleh orang yang kurang percaya. Lagi di ayatnya yang ke-32 pembacaan kita pada hari ini menekankan bagi kita semua bahwa kekhawatiran mengenai makanan, mengenai minuman dan juga pakaian semuanya itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Sebagai umat yang percaya kepada Yesus Kristus, yang berpengharapan penuh kepada Allah, hendaknya kita tidak usah khawatir mengenai kebutuhan jasmani kita. Karena Tuhan Allah
pasti akan senantiasa mencukupkan kebutuhan hidup kita. Namun, Tuhan akan memberikan apa yang kita perlukan, bukan apa yang kita inginkan. Tuhan akan memberikan apa yang benar-benar menjadi prioritas kebutuhan kita, bukan apa yang kita inginkan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kekhawatiran-kekhawatiran yang kita alami adalah kekhawatiran-kekhawatiran yang bersifat duniawi, yang bersifat sementara saja. Yang perlu kita khawatirkan di dalam kehidupan kita sebagai umat Kristiani adalah kebutuhan rohani kita. Apakah kebutuhan rohani kita ini telah terpenuhi? Jangan sampai kita hanya mengkhawatirkan kebutuhan-kebutuhan jasmani kita, apa yang akan kita makan, apa yang akan kita minum, dan apa yang akan kita pakai. Namun, kita mengabaikan kebutuhan rohani kita yang bersifat kekal. Sehingga kebutuhan rohani kita menjadi terabaikan dan kehidupan rohani kita menjadi sangat kering. Atau bisa dikatakan kita tidak berpengharapan kepada Allah. Kekhawatiran-kekhawatiran mengenai kehidupan kita, kekhawatiran-kekhawatiran yang bersifat duniawi itu hanya akan mengacaukan kehidupan kita. Karena kita tidak berpengharapan kepada Allah. Dan di ayatnya yang ke-27 tadi dikatakan bahwa siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya. Jadi Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, kekhawatiran-kekhawatiran kita di dalam kehidupan ini yang bersifat duniawi itu hanyalah sia-sia saja sebagai umat Kristiani. Hendaknya kita tidak khawatir dan menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Kekhawatiran-kekhawatiran itu dilakukan oleh atau dialami oleh orang-orang yang tidak berpengharapan kepada Allah dan dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kebutuhan rohani kita itulah yang penting untuk kita perhatikan bersama-sama. Yang harus kita khawatirkan, apakah telah terpenuhi? Hidup yang kita miliki, segala apa yang kita miliki adalah pemberian dari Tuhan. Sehingga sepatutnya kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan memberikan segala kehidupan kita untuk kemuliaan akan Tuhan. Artinya bahwa di dalam kehidupan kita ini, kita harus mendahulukan Tuhan. Di dalam kehidupan kita, kita mencari kebenaran firman Allah. Di dalam ayatnya yang ke-33 dikatakan bahwa tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ketika kita sebagai umat yang percaya mendahulukan Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kita, mencari kebenaran Tuhan, memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita dengan segala apa yang kita miliki, dengan segala talenta, kekurangan dan kelebihan yang telah Tuhan anugerahkan bagi kita, marilah kita memakai semuanya itu untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Dan barulah Tuhan akan menambahkan segalanya kepada kita. Ketika kita mendahulukan Tuhan di dalam kehidupan kita, ketika kita terlebih dahulu mencari kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita, yakinlah dan percayalah bahwa Tuhan Allah Bapa kita pasti akan menambahkan kepada kita segala sesuatunya yang kita perlukan di dalam kehidupan kita. Kita tidak perlu khawatir di dalam kehidupan kita, tidak perlu mengkhawatirkan
apa yang akan saya makan hari ini, apa yang akan saya minum, dan apa yang akan saya pakai hari ini dan hari esok serta hari yang selanjutnya Tuhan anugerahkan bagi kita, karena Tuhan akan senantiasa menyediakannya bagi kita. Di ayatnya yang ke-34 dikatakan bahwa janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Melalui firman Tuhan hari ini kita diajak untuk menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiran kita, segala kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Yakinlah dan percaya bahwa Tuhan tidak akan tinggal diam untuk umat-umat yang percaya dan berserah kepadanya. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita senantiasa berpengharapan kepada Tuhan dan mempercayakan segala kebutuhan kita, kebutuhan hidup kita kepada Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang kaya, yang senantiasa mencukupkan kehidupan kita. Dan Tuhan kita itu tidak akan pernah membiarkan umatnya merasakan kekurangan dan mengalami kesulitan. Senantiasalah kita menyerahkan segala kekhawatiran kehidupan kita kepada Tuhan, seperti yang dikatakan di dalam kitab 1 Petrus pasal 5 ayatnya yang ke-7, bahwa serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, dan janganlah khawatir akan hidupmu pada hari esok, karena semuanya itu telah diatur oleh Tuhan. Tuhan telah merancang kehidupan kita. Dan yakinlah Bapak, Ibu, serta saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, bahwa kebutuhan rohani kita pun serahkanlah semuanya pada Tuhan. Dengan tuntunan Roh Kudus Tuhan yang akan senantiasa menuntun kita untuk mencari dan menggali mengenai kebenaran firman Tuhan, sehingga kebutuhan rohani kita akan terisi. Dan Tuhanlah yang akan senantiasa memampukan kita untuk senantiasa melakukan kebenaran firman-Nya di dalam kehidupan sehari-hari. Yakinilah bahwa Tuhan hadir di dalam setiap aspek kehidupan kita dan senantiasa akan mencukupkan segala kebutuhan kita, segala apa yang kita perlukan, segala apa yang kita butuhkan. Percayalah bahwa Tuhan akan memampukan dan menolong kita di dalam menghadapi kehidupan kita, di dalam mengatasi segala kekhawatiran hidup ini. Dan Tuhan akan senantiasa melimpahkan berkat-Nya bagi orang-orang yang senantiasa percaya, senantiasa menyerahkan seluruh kehidupannya bagi Tuhan, dan senantiasa mendahulukan Tuhan di dalam kehidupan dan mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan, mencari kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi, melalui firman Tuhan yang telah kita baca dan renungkan bersama hari ini, ingin menekankan dan ingin menyampaikan kepada kita sebagai umat yang percaya pada Tuhan, bahwa janganlah kamu khawatir akan hidupmu. Kiranya Tuhan yang akan senantiasa memampukan kita di dalam menjalani setiap kehidupan kita, di dalam mengatasi setiap kekhawatiran hidup, kekhawatiran duniawi yang sering datang, yang sering kita rasakan di dalam kehidupan kita. Amin. Marilah di dalam kehidupan kita memeriksa segala kehidupan kita. Apakah kita masih sering khawatir mengenai kebutuhan hidup kita? Apakah kita masih sering mengkhawatirkan hal-hal yang bersifat duniawi dan menjadi salah satu dari orang-orang yang tidak percaya akan Allah? Dan marilah kita senantiasa menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, dan yakinilah bahwa Tuhan senantiasa
menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami ada di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu Tuhan melalui firman-Mu pada hari ini. Kami boleh disegarkan akan firman-Mu. Tuntun dan sertai kami di dalam sepanjang kehidupan kami. Kiranya kami senantiasa menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Bapa, bahwa Tuhanlah yang akan senantiasa mencukupkan segala kebutuhan kehidupan kami. Dan Tuhanlah yang akan menolong dan menyertai kami di dalam mengatasi setiap kekhawatiran-kekhawatiran hidup yang sering kami rasakan. Roh Kudus Tuhan yang akan senantiasa memampukan kami di dalam menjalani kehidupan kami untuk senantiasa lebih mengenal akan kebenaran firman Tuhan, terlebih melakukan firman Tuhan di dalam sepanjang kehidupan kami. Berkati dan lindungi kami di dalam sepanjang kehidupan kami Tuhan, dimanapun kami berada. Karena kami yakin dan percaya Tuhan akan senantiasa beserta dengan kami. Kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam Kristus Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami datang memohon dan berdoa kepada Bapa di surga.